Eh, Kalau pengalaman dulu, ya itu tadi waktu aku menyampaikan ide atau pendapat sing dibilang ndak umum itu ya rasanya dulu itu Pak gimana gitu ya kok merasa terasingkan juga itu. Terus kemudian aku membuka diri untuk nganu ya, iya yo, berargumen lah dengan mereka. Sempat terjadi friksi. Bahasa yang mudah dipahami, Jawa ya lah. Tukaran. Sempat terjadi tukaran lah, bahwa saya maunya begini, pihak mereka maunya seperti itu, kemudian kita terjadilah pertengkaran. Asalnya niatnya diskusi asalnya, tapi ya karena tetap tidak menemukan titik tengah, ya tetap akhirnya terjadilah sebuah argumen bahwa saya tetap maunya begini, dia maunya begitu, dengan semua alasan ini dan sebagainya. Dan itu cukup lama, artinya masa-masa dimana saya tetap harusnya itu begini loh gitu. Ketika kalian melakukan seperti ini, saya tidak suka, saya merasa terabaikan, saya merasa tersakiti, misalnya seperti itu. Aku ngomong, dan kemudian mereka tetap loh dengan argumennya juga bahwa ini tidak untuk menyakitimu, ini tidak untuk membuat kamu tidak nyaman dan sebagainya. Sampai pada titik apa tadi bilangnya? Bullying. Bukan. Bosan dengan cara negosiasi. Akhirnya oh ya sudahlah, saya punya pandangan bahwa ketika saya merasa tersakiti oleh tindakan mereka, bisa jadi mereka sendiri juga tersakiti dengan tindakanmu. Merasa tersakiti oleh tindakan. Berarti kalian sama-sama membuli. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi istilahnya kayak awak dhewe nyong gendeng sini dalam ngono kae. Kita melihat mereka sebagai orang gila. Nah, orang-orang gila itu kemungkinan juga melihat kita itu sebagai orang yang gila, kan gitu kan. Dan orang lain yang melihat, oh kalian sama-sama gila. Orang yang melihat ini bodoh-bodoh edane ternyata. Tapi adanya pertengkaran ya. Gini, ketika ada dua orang yang aku loh mengharuskan kamu tuh seperti ini loh, sedangkan kamu mengharuskan aku seperti ini loh. Terjadinya pertengkaran itu kan karena mereka sama-sama merasa memiliki hak yang sama terhadap kebaikan. Nah, kuncinya pada kata merasa gitu. Kuncinya di iya kan. Okay. Saya merasa tersakiti oleh tindakanmu. Kamu sebaliknya juga merasa tersakiti oleh tindakan saya yang tidak sesuai dengan harapanmu. Nah, berarti, kalau kita kembali ke bullying tadi, lalu bullying itu posisinya di mana? Yolek, kamu merasa tersakiti ya? Berarti dibully. Nah, selama orang itu tidak merasa dia itu dibully, sampai mati pun dia juga tidak akan merasa dibully loh. Padahal orangnya melihat, misalnya jaga kok pernah dikonok nih, habis bocah manut, bocah penaan kayak gitu. Nah, bisa jadi kan? Juga kejadiannya seperti itu. Karena kadang-kadang korban itu yang parah ya, yang pernah kulihat itu dia tidak merasa, itu bukti cinta loh, itu bukti sayang loh. Tapi justru jatuhnya itu kok kebuli ya. Itu penilaian orang sih. Ada bedanya cinta dengan naif itu sebenarnya. Iki sejene yang agak melebar sedikit, tapi ya enggak apa-apa. Jadi kalau gini, ekspresi cinta terhadap seseorang, saya ibu terhadap anaknya gitu kan, melindungi, menyayangi dan sebagainya, atau pada kekasih misalnya disakiti, di ini sebagainya, kita memaafkan, kita tetap merangkul dan sebagainya. Tapi kan ada jatuhnya juga bisa jadi naif gitu loh. Tapi itu bukti cinta loh. Nah ini aku nggak tahu, maksudnya garisnya sampai di mana kita tidak pernah tahu sebelum kita mengalami sendiri, atau sebelum punya peristiwa itu sendiri dalam hidup kita. Kita mungkin akan, buat setiap orang mungkin timelinenya beda-beda. Jadi misal aku disakiti 10 kali baru aku merasa bahwa oh ini sudah nggak bisa ini, misalnya gitu. Terus pada orang lain lagi mungkin hanya 3 kali saja sudah cukup gitu kan. Untuk yang lain lagi mungkin akan lebih sampai 25 atau mungkin sampai 100 kali, kekuatan maafkannya mungkin jauh lebih besar gitu. Nah tapi kalau menurutku ya kita sendiri juga harus tahu gitu batasnya, bahwa oke, sekali kamu berbuat kesalahan aku maafkan, 2 aku maafkan, 3 kalau kamu tak maafkan terus menerus nggak akan timbul
rasa tanggung jawab atau rasa menyesal atau rasa bersalah. Nah menurutku ini sekali lagi itu juga bagian dari bentuk cinta gitu, untuk mengajari. Kayak misalnya aku ke anakku gitu ya, anakku jatuh sekali 2 kali tak biarkan apa contohnya apa jatuh misalnya apalah, dia ambil uang misalnya, ambil uang sekali tak tanyain alasannya apa, gini misalnya, terus sudah tak kasih tahu bahwa ini nggak benar, ini termasuk pencurian, ini nyolong, nggak boleh, nggak tak kasih hukuman, dia hanya tak kasih pemberitahuan. Kemudian yang kedua kali dia melakukan lagi, masih bisa aku toleransi. Yang ketiga kali dia melakukan lagi. Nah, bukti cinta dari beberapa orang mungkin adalah, ya aku kan sayang, aku kan cinta sama anakku, aku memaafkan. Ya mungkin memaafkan itu adalah bukti cinta, tapi buat aku itu sesuatu yang jadinya naif. Kita tidak memberikan pelajaran pada dia, selamanya dia juga akan seperti itu. Kita tidak membentuk karakter dia bahwa nyolong atau mencuri itu tidak benar. Nah kalau aku ya sudah 1, 2, 3 kali, yang ketiga tak kasih hukuman. Yang penting sudah dikasih surat peringatan gitu ya, SP. Yang ketiga dia pasti akan tak kasih hukuman, entah jora sampai tangannya tak potong, jora tangannya tak sabeti sapu lidi atau apalah bentuk hukuman yang lain. Itu merupakan ekspresi cinta kalau menurut saya juga, bahwa dan mereka tidak mencintaimu dengan gitu ya? Dengan cara aku menyakitimu sekarang itu justru untuk melindungimu dari perbuatan yang nggak benar, supaya setelah ini kamu nggak melakukan itu lagi. Nah mungkin ya ini aku tutup ahli psikologi, aku juga tidak pernah melakukan observasi kemana-mana. Untuk setiap orang ini loh tingkatannya mungkin beda. Nah dan mungkin juga tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Ekspresi cintanya mungkin juga beda-beda, dan definisi cinta mereka juga ekspresi dan definisinya mungkin juga beda. Lalu dengan kata kita memaafkan atau menjaga harga diri itu lebih penting mana? Jadi konteksnya gini, ketika orang itu dibully, menjadi korban bully, kita maafkan. Memaafkan itu sesuatu yang baik loh. Di agama bahkan dianjurkan. Aku isuk mau tas ngaji ya. Ada itu keutamaan memaafkan ya memaafkan itu adalah satu hal yang baik. Tapi di dalam konteks yang lain kita juga harus menjaga harga diri. Nah, lalu kita mengutamakan yang mana? Ya wes lah, tak maafkan. Maaf itu kan yang baik, misalkan buliku, tak maafkan lah, tidak apa-apa. Maaf itu kan baik, sesuatu yang mulia. Tapi di sisi lain, aku kan harus menjaga diriku, harga diriku. Itu juga kewajiban loh. Itu juga kewajiban loh. Lalu kita harus mengutamakan yang mana? Ya Gusti Allah jagonya nih. Ketika maafkan berarti kita membiarkan kita dibully. Wes bene lah ngono. Terserahlah kamu mau bagaimana. Aku memaafkanmu dan aku mau berbuat baik padamu ngono. Tapi pada satu titik tertentu, iya seperti yang aku bilang tadi, beberapa hari ini kajian tentang yang aku bilang tadi, ngaji tadi itu ya tentang marah, tentang memaafkan itu, bahwa kalau yang ditawarkan dalam kitab tadi itu karya Al-Ghazali itu, iya tadi yang dibahas oleh siapa, Ulil Absor tadi ya Ulil Absor itu adalah akhlak-akhlak premium istilah beliau. Jadi memaafkan itu jauh lebih mulia. Bahkan ketika kita disakiti oleh seseorang, berdoa jelek saja itu enggak usah sebenarnya. Enggak usah mendoakan orang tersebut yang jelek-jelek. Wis aku enggak terima, misal ya Allah aku enggak terima diperlakukan seperti ini, wis biar dia celaka, itu enggak perlu, karena perbuatan itu nanti itu akan dia tanggung sendiri gitu. Intinya ini yang aku dapat tadi ya, intinya seperti itu. Jadi memaafkan iki ya memang lebih mulia, tapi nggak salah juga kalau misalnya marah gitu ya, terus kita dengan alasan kita untuk menjaga harga diri kita itu juga bahwa itu adalah sebuah kewajiban
Ya balik lagi batasnya sampai di mana gitu ya, masing-masing ada batasnya yang masing-masing punya tahulah kamu tahu dirimu, kamu yang paling tahu dirimu sendiri. Batas mungkin aku kira wis tidak segini, aku wis nggak iso misalnya gitu. Mungkin untuk orang lain juga akan beda, itu juga akan memberikan efek yang beda juga kan. Gitu maksudku, ya nggak bisa dikebiah-uyah juga bahwa dua-duanya harus dilakukan. Ya berarti betul. kita bisa memilih atau kadang bertukar salah satu di antara keduanya gitu ya. Tapi misalnya kita sering memaafkan itu yang terjadi bullying itu semakin menjadi gitu loh, Semakin bertambah. oh misalnya hari ini body shaming, oke maaf gitu, besok udah ganti lagi topiknya, lebih komentar mungkin. Iya itu resiko ya mungkin. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mukul orang lain, kemudian orang lainnya itu diam, itu mungkin ada semacam rasa ketagihan. Iki tak pukul kok diam aja toh, besok tak pukul lagi 2 iya, kali. pasti itu kan. Besoknya lagi 3 kali, besoknya lagi 4 kali. Sama korbannya dibom besok itu. Ya bisa jadi kan. Ya bisa jadi seperti itu. Nah, ya secara humanis, secara manusiawi kita mempertahankan diri itu kan wajar. Iya. Kita punya sense untuk mempertahankan survival mode itu loh. Surviving mode kan mesti duwe tuh semua orang. Jadi sampai seberapanya itu yang memang menurut saya nggak bisa dibuat satu line gitu. Wah harus gini, nggak bisa. Jadi setiap orang ya masing-masing ada masanya di mana mereka bosan dengan jalan negosiasi itu tadi. Oke, ya wes sebagai penutup ya. Lalu mungkin kita nggak bisa ya menghindari, atau paling nggak kita sebagai penutup ini meminimalisir hal-hal yang supaya kita tidak menjadi korban bullying itu seperti apa sih? Supaya tidak menjadi korban bullying. Ya, untuk meminimalisir lah. Kayaknya kalau menghindari sulit toh. Setidaknya meminimalisir saja lah. Yang melakukan bully siapa? Iya, orang sekitar kita. Orang sekitar kita atau kita bisa enggak mengendalikan pikiran-pikiran mereka? Bisa. Berarti lalu tidak bisa enggak kita meminta mereka untuk stop dong, jangan bully saya? Ya kadang kan kita kalau sakit kita harus bilang kan. Nih kalau sakit kan kita bilang, tapi kalau misalnya kan kita nggak bisa bilang tiba-tiba kita kan juga nggak tahu alasan mereka membuli kita apa. Kita perasaan pakai baju udah benar semua, dress code juga sudah oke, tapi kan namanya orang kalau mau bully kan ya ada aja tuh, wah itu artinya nggak pas loh, kayak Ivan Gunawan itu kan ya. Kalau Ivan nggak bully sih, cuman dia kan memang detail. Namanya orang itu ya gimana kalau dia mau bully, memang dia niatnya seperti itu. Lalu kita sebagai korban harus gimana? Ya, itu tadi pilihannya. Terima saja gitu. Ya itu tadi kan kita bisa tidak usah merasa itu sebagai bully, paling aman itu sebenarnya. Berarti kan yang paling bisa yang bisa kita kendalikan kan diri kita. Kita tidak merasa itu sebagai bully, satu. Atau yang kedua, kalau memang itu merasa itu adalah bullying, kalau bisa ya dimaafkan. Karena kalau menurut ngaji yang saya ikut tadi itu premium, itu akhlak premium, dan bullying itu nanti akan balik lagi. Kalau kamu percaya dan kamu sanggup, tidak sanggup ya tidak apa-apa. Yang ketiga, kamu boleh marah dengan alasan kamu menjaga harga dirimu. Ya pilihan balik lagi pada siapapun yang mengalami. Terima kasih.